Ya, LPSK belum memutuskan permohonan perlindungan yang diajukan 10 orang saksi pemirsa di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Namun LPSK dapat memberi perlindungan darurat kepada para saksi jika memang ada ancaman secara langsung. Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih melakukan asesmen terhadap 10 orang saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Hingga kini 7 pimpinan LPSK belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan perlindungan yang diajukan. Keputusan permohonan nantinya akan diumumkan setelah proses asesmen selama 30 hari ke depan melalui rapat 7 pimpinan LPSK. Meski demikian, LPSK dapat memberikan perlindungan darurat kepada pemohon jika ada ancaman secara langsung hingga mengancam keselamatan. Pemberian perlindungan darurat ini dapat diputuskan berdasarkan keputusan dari 2 pimpinan LPSK tanpa harus menunggu rapat 7 pimpinan LPSK setelah menelaah hasil asesmen pemohon. Itu ada ancaman yang mengancam jiwa ya, intimidasi mengancam jiwa. Yang kedua soal kondisi medisnya, misalnya memang harus berobat segera, kalau enggak kemudian meninggal dunia. Terus yang ketiga ini kondisi ada proses hukum yang harus didampingi pada saat itu. Jadi misalnya tiba-tiba mendadak sudah harus diperiksa di pengadilan, maka bisa didampingi oleh LPSK. Kalau ancamannya itu ancaman langsung atau bisa berupa kayak pesan singkat gitu aja? Langsung, kalau pesan singkat kan belum tentu, bisa jadi kan hoax dan sebagainya ya. Bisa dilakukan di rumah aman, bisa dilakukan pengamanan, bisa dilakukan pengawasan di rumahnya gitu ya. Atau kita sebut sebagai perlindungan melekat. Sebelumnya 10 orang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, di mana 3 orang diantaranya adalah saksi dan 7 orang lain merupakan keluarga korban. Dari Jakarta, Rio Manik, Aing News melaporkan. Menkumham Yasona Lauli meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Vina. Pengungkapan kasus ini penting segera terwujud agar tidak ada isu lain yang berkembang di masyarakat dan menimbulkan kecurigaan. Kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan. Bahkan negara membayar ganti kerugian ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis. Saya tidak pernah melakukan apa itu di Vietnam. Bersumpah demi nyawa aku. Mama bersumpah demi nyawa Allah. Atas ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan apa itu di Vietnam. Saya tidak mati. Saya tidak pernah melakukan apa itu di Vietnam. Pemirsa, jelang perayaan Idul Adha, belasan ribu lebih tiket kereta api sudah terjual di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan 2 hari jelang Idul Adha. Pemirsa, KAI mencatat sekitar 17.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan layanan 21 kereta yang beroperasi. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 254.000 tiket pada musim libur perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Total hingga Sabtu pagi ada 175.000 tiket telah terjual atau meningkat sekitar 90 hingga 100% dari hari-hari biasanya. Sementara itu, volume penumpang berangkat dari stasiun Gambir mencapai sekitar 13.000 lebih dengan layanan 33 kereta api beroperasi.
Secara total, tingkat keterisian tempat duduk kereta api jarak jauh di area Daop 1 Jakarta per hari ini telah mencapai 100%. Untuk mengetahui kepadatan di stasiun kereta api, libur panjang perayaan Idul Adha, sudah ada rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Ada Aulina Iyasya di stasiun Pasar Senen dan juga ada rekan Galuh Pandu di stasiun Gambir. Kita sapa rekan Aulina terlebih dahulu. Aulina, seperti apa kepadatan? Apakah masih terjadi hingga siang hari ini di sana, Aulina? Ya, halo, selamat siang pemirsa dan juga Yudi. Seperti yang kita ketahui bahwa kita akan menjelang libur panjang menuju Idul Adha 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Senin. Dan juga jika bisa dilihat di layar kaca Anda bagaimana situasi di stasiun Pasar Senen pada siang hari ini, mungkin terlihat tampak jauh lebih sepi atau lebih lengang dibandingkan tadi pagi. Karena jika berdasarkan pantauan kami pada tadi pagi di sekitaran lorong menuju arah penukaran tiket online yang ditukarkan menjadi tiket fisik ini sudah mulai terlihat banyaknya antrean, bahkan padat antara penumpang yang ingin menukarkan tiketnya untuk menuju keberangkatannya pada hari ini. Dan juga Yudi, jika bisa kita informasikan bahwa hari ini sudah ada sekitar 17.000 penumpang lebih yang memilih berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju tujuan mereka masing-masing. Dan jika dipertanyakan seperti apa stasiun Pasar Senen ini, jika terjadinya lonjakan penumpang, mereka sudah mengantisipasi dengan adanya 31 kereta dan ada 8 kereta tambahan yang sudah dipersiapkan jika nantinya terjadi lonjakan. Dan jika diseluruhkan atau disimpulkan dari PT KAI Daop 1 Jakarta sendiri, yakni dari stasiun Gambir, Pasar Senen, Cikarang, dan juga Bekasi, ini sudah ada sekitar 254.000 kursi yang disediakan dan sampai hari ini sudah terjual sekitar 175.000, di mana perharinya itu ada sekitar 36.000 kereta yang berangkat dengan kursi yang sudah disediakan. Dan juga untuk para penumpang ini juga sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari, di mana mereka sudah membeli tiket dari 2 minggu hingga 1 bulan yang lalu karena ditakutkan kehabisan tiket. Dan ada beberapa tanggal favorit juga yang dipilih oleh para penumpang untuk berangkat dan mungkin bisa dijadikan acuan bagi para pemirsa, yakni ada tanggal 13 sampai dengan 16 Juni 2024. Jadi bisa dikatakan bahwa tanggal 16 Juni esok adalah puncak dari keberangkatan para penumpang, dan untuk arus balik sendiri pun diperkirakan akan terjadi pada tanggal 19 Juni 2024. Adapun beberapa rute favorit yang biasa menjadi andalan bagi para penumpang kereta api jika hari libur panjang tiba, yakni ada Surabaya, Semarang, Bandung, dan juga Tegal. Kembali ke Yudi. Baik, terima kasih Aulina. Kita beralih ke stasiun Gambir, ada rekan Galuh. Galuh, bagaimana dengan destinasi wisata di sana yang paling banyak dikunjungi? Seperti apa? Silahkan. Ya, Yudi dan pemirsa, di stasiun Gambir mengalami peningkatan penumpang hingga 2 kali lipat apabila biasanya dalam sehari bisa memberangkatkan sekitar 7.000 hingga 8.000 penumpang setiap harinya. Namun di momen libur panjang Idul Adha 1445 Hijriah ini bisa mencapai 14.400 penumpang tiap harinya. Dan di belakang saya juga nampak ramai sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke sejumlah wilayah. Dan ada pun kota tujuan favorit hampir sama seperti stasiun Senen, yaitu ada di wilayah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Kutoarjo, Purwokerto, dan juga kemudian ada Bandung, serta ada Surabaya, serta Tegal. Dan sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang ada di wilayah stasiun Gambir, KAI juga telah menyiapkan 9 kereta api tambahan dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah tujuan di kota-kota favorit seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Solo Balapan, Surabaya Pasar Turi, Cirebon, dan Bandung. Sedangkan pada periode kali ini juga PT KAI telah menyiapkan diskon tiket untuk perjalanan menuju dari stasiun Gambir menuju ke kota-kota tujuan, yang mana bahwa diskonnya yaitu ada di angka 10 hingga 15% dengan syarat membeli di booth KAI pada Jakarta Fair selama event berlangsung, yakni pada
hari ini adalah hari terakhir. Dan puncak dari arus mudik diprediksi adalah hari ini, karena hari ini menjadi penjualan tiket terbanyak dalam periode beberapa tanggal favorit yang difavoritkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan pulang menuju ke kampung halaman mulai dari tanggal 13 hingga 16 Juni. Sementara itu untuk keterisian kereta api ini sudah mencapai 90 hingga 100%, artinya hampir sebagian besar tiket sudah ludes terjual. Namun jangan khawatir, bagi Anda yang melakukan perjalanan, tiket masih banyak tersedia di atas tanggal 16 Juni 2024, artinya Anda bisa menggeser perjalanan Anda dengan menggunakan transportasi kereta api ini apabila tidak ingin kehabisan tiket. Dan puncak arus balik akan terjadi diprediksi mulai dari tanggal 19 Juni 2024. Sementara itu dapat kami informasikan dari Stasiun Gambir, kembali ke Anda Yudi. Baik, terima kasih laporannya Galuh Pandu, di mana sebelumnya juga ada rekan Ra'aulina. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, terima kasih. Anies Baswedan menerima dukungan dari DPW PKB DKI Jakarta untuk maju dalam Pilkada 2024. Sementara mengenai wacana duetnya dengan Kaisang Pangarep, Anies menyebut belum memikirkan hal tersebut. Anies Baswedan menghadiri silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Rabu siang. Anies tiba sekitar pukul 1 siang dan disambut langsung oleh Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasibullah Ilyas. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub DKI. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara terkait calon wakil gubernur, PKB mengaku masih mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Putra kedua dari Presiden Jokowi ini diisukan berpeluang kuat berduet dengan Anies Baswedan untuk maju Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Anies Baswedan menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi politik. Meski demikian, Anies mengaku bahwa fokusnya saat ini adalah menggait partai pengusung lain selain PKB. Fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Kakak Kaisang sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi positif wacana duet Anies Kaisang. Ditemui di kantor OJK Solo, Jawa Tengah, Gibran mengatakan mendoakan yang terbaik untuk Kaisang. Bagus, itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Nama Anies Baswedan digadang-gadang akan kembali maju dalam perebutan kursi DKI 1. Sejumlah partai disinyalir kuat bakal mendukung Anies, mulai dari PKB, PKS, dan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu nama Ridwan Kamil untuk maju Pilkada Jakarta juga muncul setelah pertemuan Ketua Umum Parpol bersama Joko Widodo. Namun belum diputuskan pendamping mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Meski waktu pendaftaran calon gubernur baru Agustus mendatang, namun kontestasi bakal calon gubernur Jakarta semakin menarik. Nama Ridwan Kamil untuk maju Pilkada Jakarta muncul setelah pertemuan para ketua umum partai politik dengan Joko Widodo.
namun belum diputuskan pendamping mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Sempat muncul nama putra Presiden Kaisang Pangarep untuk maju Pilkada DKI namun ditolak oleh Joko Widodo. Kira Pak, saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, gitu. Tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Gitu. Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merasa yakin menang jika bersama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Hal ini dikarenakan elektabilitas Anies di sejumlah lembaga survei masih tinggi ketimbang sosok lainnya. Namun begitu, Kaisang juga tidak mempermasalahkan jika nantinya dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus semua. DPW PKB Jakarta resmi mengusung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Selain PKB, PDIP juga sudah melirik Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sejumlah jemaah asal Indonesia sudah mulai tiba di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf yang merupakan rangkaian ibadah haji. Sebanyak 12 kloter jemaah telah tiba di tenda-tenda yang disiapkan. Jemaah haji Indonesia secara bergelombang sudah mulai tiba di Arafah. Para jemaah ini datang dari hotel atau pemondokan mereka di beberapa tempat di Mekah. Rombongan jemaah haji yang sudah tiba terdiri dari 12 kloter dengan jumlah jemaah 4.488 orang. Mereka langsung memasuki tenda-tenda yang disediakan untuk menjalani rukun haji wukuf. Sejumlah ambulans juga disiagakan di sudut tenda untuk melayani jemaah yang perlu perawatan ke rumah sakit. Selain ambulans, sejumlah petugas haji juga disiagakan untuk memandu dan membantu para jemaah menjelang wukuf tiba. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, 1,5 juta jemaah haji siap melaksanakan wukuf di Arafah, Arab Saudi hari ini. Untuk mengetahui situasi terkini jelang pelaksanaan wukuf di Arafah, ada rekan kami Lukman Hanafi di sana. Assalamualaikum, selamat siang, apa kabar Mas Lukman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Yudi? Alhamdulillah. Mas Lukman, ini bagaimana persiapan wukuf di Arafah? Kami dengar juga sudah ada sejumlah jemaah yang tiba di Arafah. Ya, Yudi, betul sekali. Pemirsa juga Yudi, saat ini sedikitnya 1,5 juta atau 1.500.000 calon haji sudah memadati Arafah. Mereka jemaah ini 241.000 diantaranya berasal dari Indonesia. Dan para calon haji ini sudah siap untuk mengikuti wukuf yang tinggal beberapa jam lagi. Ini sangat ramai. Di sini sebetulnya mungkin agak kelihatan tuh ada mulai berjalan. Bis juga masih terus berdatangan. Ini jamaah dari seluruh dunia terus berdatangan. Terus para jamaah juga mulai berjalan keliling-keliling mereka untuk melemaskan kaki, menunggu waktu dan sebagainya. Begitu, Yudi. Baik, mengenai tenda yang disiapkan untuk haji seperti apa di sana, Mas Lukman? Sejauh ini tenda-tenda semuanya sudah pada siap ya untuk para calon haji, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain yang mengirimkan jamaah untuk haji pada tahun ini. Alhamdulillah kalau kita lihat kita pantau tendanya saat ini jauh lebih bagus ya, mungkin lebih bagus dari sebelumnya, dan jalan-jalan juga sekarang lebih bagus karena sekarang dibangun jalan yang mengurangi panas dengan aspal karet itu, jadi lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Diharapkan tahun ini karena sudah semakin bagus, jalannya juga semakin bagus, maka panas dari kaki para jamaah ketika menginjak berkurang, karena saat ini diperkirakan nanti saat wukuf suhu akan mencapai 48 sampai 52 derajat. Begitu, Yudi.
Suhu sampai 48 derajat ini. Kalau haji saat ini kan temanya ramah lansia ya Mas Lukman. Ini bagaimana kondisi jemaah haji lansia yang melakukan perjalanan di sana dengan cuaca sepanas itu? Sebetulnya kalau tema khutbah haji tahun ini dari pemerintah Arab Saudi sendiri adalah toleransi beragama, modernisasi dan perdamaian sebetulnya. Mungkin ramah lansia itu salah satu tema barangkali itu. Saat ini sih memang segala pelayanan itu dilakukan ini memang sangat banyak sekali untuk para pelayanan lansia. Itu ada kursi roda, ada petugas-petugas yang mendampingi di masing-masing calon haji gitu. Artinya mereka menerapkan seperti keluarga gitu untuk melayani para calon haji ini, terutama yang lansia. Begitu Yudi. Mas Lukman, ini pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim jelang wukuf. Lantas apa yang harus diwaspadai oleh para jemaah kita nih Mas Lukman? Nah, betul sekali. Yang harus diwaspadai adalah jaga kesehatan. Itu apalagi nih nanti panas terus. Jangan lupa juga mungkin bagi yang punya kanebo untuk mendinginkan kepala nanti ketika wukuf ya. Juga tentu jaga makanan, terutama mungkin minuman dingin gitu ya, karena ini sangat berisiko sekali kalau misalnya tiba-tiba kepala menjadi panas dan sebagainya. Begitu. Baik, Mas Lukman, doa dari kami di Indonesia untuk kelancaran ibadah haji di sana. Terima kasih atas laporannya langsung dari Mekah, Mas Lukman. Selamat bertugas kembali dan selamat beribadah, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, jelang pelaksanaan wukuf di Arafah, jemaah haji tahun ini kembali dihimbau untuk mengantisipasi suhu panas ekstrim yang menyelimuti kota Mekah. Pemerintah Saudi mengeluarkan peringatan suhu panas ekstrim jelang puncak ibadah haji tahun ini, pemirsa. Jadi suhu di Mekah saat ini sudah mencapai 45 hingga 48 derajat Celcius. Jemaah pun dihimbau untuk menghindari berada di bawah terik matahari langsung yang terlalu lama. Jemaah juga diminta untuk mengusahakan membawa payung atau pelindung kepala lainnya, serta mengonsumsi cairan secara cukup agar tidak dehidrasi. Pada musim haji tahun lalu, pemerintah Saudi mencatat ada 6.700 kasus akibat sengatan panas di kalangan jemaah, pemirsa. Pemirsa, saat ini ribuan calon haji akan segera menjalani ibadah wukuf yang merupakan puncak rangkaian ibadah haji. Kita pantau situasi terkini langsung di Arafah, Arab Saudi. Saat ini gambar menunjukkan di Masjid Namirah. Ini di perbatasan Mekah atau tepatnya di barat Arafah. Ya, kita lihat jutaan jemaah yang berkumpul di sana, siap menjalani wukuf yang sudah tiba di Arafah, melakukan perjalanan panjang dengan semangat yang tinggi. Dan juga kalau kita saksikan, pemirsa, cuaca nampaknya juga sangat panas ya. 45 hingga 48 derajat Celcius, sehingga kita saksikan di layar kaca Anda ini, pemirsa, banyak sekali jemaah-jemaah yang membawa payung, kemudian juga membawa pelindung kepala untuk mengantisipasi cuaca panas ekstrim yang juga diingatkan oleh pemerintah Arab Saudi yang harus dijaga oleh para jemaah haji pada tahun ini. Ya, ini adalah situasi di Arafah, Arab Saudi, pemirsa. Seperti yang disampaikan rekan kami yang bertugas di sana tadi, bahwa ini menjadi salah satu kegiatan yang diutamakan dalam ibadah haji. Ini adalah di Masjid Al-Mira ya, pemirsa. Namira ya, pemirsa. Di mana ya ada salah satu fasilitas dari pemerintah untuk mengatasi panas ini dengan menyemprotkan air dari salah satu alat yang begitu banyak ya, kita lihat di sana. Ini mengantisipasi ataupun juga membantu para jemaah agar mencegah dehidrasi atau mengalami
cuaca panas dan menurunkan suhu ya. Ya, semprotan air yang dipancarkan ini menyebar merata ke seluruh jemaah dan tak jarang ada beberapa jemaah yang berkumpul di sana ya. Tapi menariknya kalau kita lihat di gambar ini, meskipun cuaca yang sangat panas sehingga harus ada semprotan air seperti ini pemirsa, tapi semangat para jemaah untuk menjalankan ibadah haji ini sangat tinggi sekali. Tidak ada yang berjalan pelan atau terlihat kepanasan ya, tapi tetap fokus berjalan untuk menjalani proses ibadah haji, berdoa. Dan sayup-sayup kita juga mendengarkan bagaimana semangat dari para jemaah haji. Ya, saya mengajak Anda untuk mendoakan agar ibadah haji khususnya bagi para jemaah haji Indonesia berjalan dengan lancar, aman, sehat, dan bisa kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Khotbah Arafah tahun ini diterjemahkan ke 20 bahasa. Salah satu penerjemah khotbah adalah warga negara Indonesia. Bagaimana sosoknya? Kita lihat informasi untuk Anda berikut ini. Ahmad Musyadat Harom namanya. Ia adalah salah satu warga negara Indonesia yang jadi penerjemah khotbah Arafah. Tahun ini pihak Masjidil Haram menerjemahkan khotbah Arafah secara live dalam 20 bahasa. Ini adalah kali ketiga Ahmad Musyadat menjadi penerjemah khotbah Arafah untuk bahasa Indonesia. Khotbah Arafah pada 15 Juni akan disampaikan oleh Imam Besar Masjidil Haram Syekh Maher Al-Muwaikli dari Masjid Namirah Arafah. Ada khutbah yang akan dibacakan oleh khotib dari mimbar Masjid Namirah yang ada di Padang Arafah. Khutbah tersebut sudah bisa Anda akses dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan perangkat radio dan memutar gelombang 96,2 FM. Atau Anda juga bisa mengakses terjemahan khutbah tersebut melalui aplikasi namanya Manaratal Haramain. Akan ada khotbah yang dibacakan khotib dari mimbar Masjid Namirah. Khotbah bisa Anda akses dengan bahasa Indonesia melalui radio, aplikasi Manaratal Haramain. Program penerjemah khotbah wukuf Arafah ini baru berlangsung 5 tahun terakhir. Bergabung di Masjidil Haram sejak 2015, Bapak 5 anak lulusan S3 kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini berkantor di daerah Al-Giyad Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan berkurban 68 ekor sapi pada Idul Adha 1445 Hijriah. Sapi akan didistribusikan ke setiap provinsi, salah satunya Yogyakarta dan Pekanbaru Riau. Hal itu disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat pagi. Menurut Heru, 68 ekor hewan kurban Presiden Jokowi akan disumbangkan ke berbagai daerah. Di antaranya 1 ekor sapi untuk IKN, 1 ekor sapi untuk Masjid Istiqlal Jakarta, serta 1 ekor lainnya untuk masjid tempat Presiden melaksanakan sholat Idul Adha. Selain itu, Presiden juga akan memberikan 27 ekor sapi untuk tokoh adat, agama, dan masyarakat di Kalimantan Timur, serta masjid dan pondok pesantren di dekat kawasan IKN Nusantara. Ya, lebih dari 36 sapi yang beratnya bermacam-macam. Kami harap adalah sapi Semongol ya. Ya, jadi bervariasi dari 800 sampai 1 ton. Dan Sekretariat Presiden tentunya bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat dan juga dinas dari Dirjen Kementerian Agama. Sementara itu, sapi jenis limosin milik seorang peternak di Kapanewon, Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini dibeli oleh Presiden Joko Widodo setelah terpilih untuk dijadikan hewan kurban Presiden pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah mendatang.
Sapi jenis limosin dengan berat 828 kg tersebut dibeli dengan harga 66 juta rupiah milik seorang peternak sapi yang sudah dipelihara sejak 2 tahun lalu. Yang dibeli presiden ini jenis apa, Mbak? Limital. Sudah dipelihara di sini berapa lama, Mbak? 2 tahun. Kemarin itu bobotnya ditimbang berapa, Mbak? Itu 8 kental lebih 28. Kalau harganya sendiri berapa, Mbak? Kemarin ini? 66 juta aja, Mbak. Selain itu, sapi jenis Brangus di Pekanbaru Riau dipilih oleh Dinas Peternakan Provinsi Riau untuk menjadi hewan kurban Presiden Jokowi pada Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi berbobot 894 kg. Selama dalam masa perawatan, sapi ini diberi pakan ternak lebih lengkap dan vitamin agar bobotnya bertambah. Afrizal sangat berterima kasih dan bersyukur sapi ternaknya terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Jokowi. Kata orang Minat itu Brangus Brahman Cross. Beratnya? Beratnya 709, bukan 700 ya, 894. Tahun 2022 lalu, sapi milik Afrizal jenis simental berbobot 814 kg menjadi hewan kurban bantuan Presiden Jokowi di Kota Pekanbaru. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Land dan MNC Peduli menyerahkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyerahan hewan kurban ini sebagai bentuk kepedulian dalam membantu sesama di Hari Raya Idul Adha. Dua ekor sapi kurban diserahkan MNC Land dan MNC Peduli dengan melibatkan 2 stakeholder perusahaan jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sumbangan hewan kurban ini diserahkan melalui DKM Masjid Baitul Faizin Komplek Pemda Cibinong untuk masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. Desa Wates Jaya merupakan salah satu desa yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Mudah-mudahan manfaat maslahat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Kami atas nama panitia kurban tingkat Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak atas kepedulian MNC Land. Wates Jaya itu lumayan cukup luas. Untuk kakak kita ada 2.000 lebih kakak. Ya, untuk itu kita akan membagi secara teratur. Hewan kurban ini diharapkan dapat dimaknai bersama untuk saling berkorban dan tolong-menolong terhadap sesama. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Di musim libur akhir pekan, ribuan pengunjung sudah memadati Taman Marga Satwa. Pengunjung yang didominasi keluarga ini antusias melihat ratusan hewan bersepeda hingga piknik santai di bawah pohon rindang. Ya pemirsa, beginilah suasananya. Hingga siang hari ini tercatat sudah ada 5.000 wisatawan yang memadati Taman Marga Satwa Ragunan. Kita lihat ini ya, banyak sekali hewan-hewan yang bisa dilihat oleh pengunjung. Hingga jumlah ini akan terus meningkat menjelang sore hari nanti pemirsa. Pembelian tiket dapat diakses melalui aplikasi Taman Marga Satwa Ragunan atau datang langsung ke lokasi Ragunan di Jakarta Selatan. Untuk jam operasional saat Idul Adha, ini informasi untuk Anda yang mungkin akan ke sana, Ragunan tetap buka di masa Idul Adha mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore nanti pemirsa. Ya, kalau tadi kita lihat bisa camping dan melihat hewan-hewan di Ragunan. Sementara itu di Taman Impian Jaya Ancol pemirsa juga masih menjadi salah satu pilihan masyarakat menghabiskan waktu bersama keluarga. Harga yang terjangkau, akses mudah menjadi alasan-alasan kawasan Ancol tetap menjadi lokasi favorit untuk berlibur.
Ya, seperti ini kegiatan berwisata liburan di kawasan wisata Pantai Ancol. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga, khususnya di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berbagai kegiatan dilakukan para pengunjung, seperti yang kita saksikan ini pemirsa ya. Ada yang bermain pasir, ada yang sekedar berpiknik, ada yang bermain air bersama keluarganya. Yang pasti menikmati suasana pantai ya bersama keluarga. Ada yang menggunakan perahu juga di sana. Berbelanja mainan dan makanan ringan. Tentu ini sangat menyenangkan dan masih menjadi primadona warga Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata di kawasan Pantai Ancol. Tapi untuk Anda yang mungkin akan ke sana atau saat ini menuju ke sana, pihak pengelola menghimbau bagi pengunjung yang melakukan berbagai aktivitas di pantai tetap harus selalu berhati-hati dan utamakan menjaga kebersihan pemirsa. Jangan lupa ya dijaga juga kebersihannya ketika sudah selesai berwisata atau akan pulang ya setelah berwisata di Ancol. Ataupun bermain di bebatuan, dikatakan kondisi batu sangat licin dan lebih menjaga keamanan bersama. Tempat-tempat sampah yang telah disediakan dan diberikan untuk area masih cukup durang. Mohon dapat perhatiannya. Ya, pemirsa, Pantai Torohudan yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta ini bisa menjadi referensi wisata untuk mengisi liburan. Hamparan pantai pasir putih, deburan ombak pantai yang menghantam karang, serta masih belum ramai riuhnya wisatawan akan langsung menyambut Anda, pemirsa. Panorama alam yang begitu indah serta suasananya yang asri membuat Pantai Torohudan di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosati, Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi istimewa. Dengan jarak sekitar 50 km dari pusat kota Yogyakarta atau sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan pribadi, pengunjung sudah tiba di lokasi. Pantai Torohudan merupakan pantai yang masih sepi sehingga pas menjadi tempat wisata untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Selain itu, ombak di pantai ini pun juga bersahabat bagi si kecil yang suka main air. Jika beruntung, Anda dapat menikmati keindahan biota laut yang terbawa oleh gelombang yang berada di bebatuan karang. Hamparan pasir putih di sepanjang bibir pantai cocok digunakan bersantai hingga berkemah. Tanggapannya Mbak setelah sampai di pantai ini seperti apa? Bagus, walaupun weekend tapi masih bagus, lebih banyak orang. Yang paling bagus dari pantai ini apa sih Mbak? Pasirnya Mas, saya suka sama pasirnya. Terus untuk suasana sendiri di Pantai Torohudan ini seperti apa? Nyaman, enak buat. Tak perlu khawatir kehabisan biaya sebab tiket masuk ke kawasan pantai ini sangatlah murah, yakni hanya Rp8.000 per orangnya. Itu pun pengunjung sudah dapat menikmati sejumlah pantai lainnya meliputi Pantai Ngerenehan dan juga Pantai Ngobaran. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Pemirsa, objek wisata Ulun Danu Beratan di Bali ini bisa menjadi alternatif juga untuk mengisi liburan panjang Anda pada akhir pekan ini, pemirsa. Pemandangan yang indah dan pura yang ikonik pasti bisa memanjakan mata Anda, pemirsa. Ya, seperti inilah objek wisata Ulun Danu Beratan. Kita pun bisa melihat ini pemandangannya sangat indah sekali. Dikelilingi bukit dan danau yang menjadi daya tarik untuk wisatawan mengabadikan momen ini dalam bentuk foto atau video bersama keluarga dan rekan-rekannya yang berlibur di Tabanan, Bali, pemirsa. Ya, spot favorit ini yang Anda lihat ini, pemirsa, adalah spot favorit yang menjadi lokasi foto wisatawan berada di depan Pura Meru Tumpang atau tingkat 11 dan 3 yang berada di atas danau. Dan pura ikonik ini juga pernah ada di bagian belakang uang pecahan Rp5.000. Kalau ada yang masih ingat ya. Ada di pecahan uang Rp50.000. Beberapa wisatawan yang datang bahkan tidak sadar jika pura yang dijadikan latar belakang lembaran uang pecahan Rp50.000 ini memang pernah ada. Selain sebagai objek wisata, Pura Ulun Danu Beratan juga kerap sebagai tempat upacara keagamaan. Ya, bagi Anda yang bingung menghabiskan libur panjang akhir pekan ini, Pulau Dewata Bali sudah pasti bisa menjadi salah satu pilihan utama. Ada satu lokasi wisata bernama Ulun Danu Beratan yang udaranya dingin, sejuk, dan sangat indah pemandangannya. Seperti apa? Kita langsung bergabung dengan rekan Dewi Umaryati. Dewi, spot menarik apa yang paling favorit di sana? Silahkan. Ya, Yudi dan juga pemirsa, saya ajak Anda jika ke Bali biasanya berlibur ke pantai yang memiliki udara yang cukup terik dan panas. Kali ini saya ajak Anda untuk ke dataran tinggi, di mana destinasi tujuan wisata Ulun Danu Beratan ini memiliki udara yang sejuk dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Tujuan wisata ini sangat favorit, tak hanya dinikmati oleh wisatawan mancanegara tapi juga domestik, dengan spot foto favorit berlatar belakang Pura Meru Tumpang 11 dan Tumpang 3 yang tentu sudah dapat disaksikan bersama bahwa pura ini sudah termuat dalam 50 pecahan uang 50 ribuan. Lokasi wisata yang dikelilingi perbukitan dan danau ini tidak hanya juga dinikmati oleh wisatawan dengan berfoto saja, tetapi juga dapat menikmati wahana seperti speedboat, wahana sampan dayung tradisional, atau perahu bebek yang dapat dimuat dengan 2 orang. Dan untuk Anda yang ingin berwisata, belum terlambat, masih dapat dibuka sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah dengan harga tiket yang terjangkau berkisar antara Rp40.000 untuk di hari biasa, dan di hari weekend atau libur Rp50.000. Yudi, kembali ke studio. Ya, kalau bicara wisata memang Bali memang pasti sangat baik dan indah sekali pemandangannya. Terima kasih Dewi atas laporannya, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, jalan-jalan ke Wonosobo berikutnya. Anda kalau ke Wonosobo tidak hanya bisa menikmati hamparan kebun teh, pengunjung juga bisa mencoba berkeliling pabrik dan mencicipi teh khas lereng Gunung Sindoro. Hamparan pohon teh di Kebun Teh Tambi ini merupakan destinasi wisata edukasi yang terletak di Kabupaten Wonosobo. Terletak pada ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 mdpl. Kebun seluas 770 hektar ini menyajikan pemandangan hijau yang memanjakan mata, dikelilingi udara segar. Wisatawan diberi edukasi tentang daun teh seperti cara memetik daun teh. Para pengunjung pun berkesempatan melihat aktivitas petani memanen daun teh. Pengunjung juga diajak ke pengolahan di pabrik teh yang telah berdiri sejak tahun 1865. Melihat bagaimana pengolahan daun teh menjadi bubuk memberikan pengalaman tersendiri.
70% produksi teh Tambi diekspor ke sejumlah negara seperti Amerika, Jepang, Rusia, Uni Emirat Arab, dan lainnya. Sedangkan sisanya untuk pasar lokal sebagai bahan campuran produk teh bermerek. Nah, puas berkeliling, pengunjung bisa menikmati sajian teh Tambi di kafe setempat. Iya, bener-bener kayak khas gitu sini, dan menurut saya layak banget sih untuk diekspor seperti tadi yang diterangin sama bapak-bapaknya ya. Kita kan ketemu bapak bapaknya di pabrik itu menerangkan kalau teh di sini itu ternyata produksinya diekspor. Kamu akan kita ajak untuk berkebun, kita belajar metik ya, kita lihat proses pengolahannya dari awal sampai akhir. Jadi harapan kami tamu-tamu yang datang ke Tambi Resort atau PT Tambi ini setelah pulang itu betul-betul bisa tahu bagaimana cara nyeduh teh yang baik, bagaimana cara mengkonsumsi teh yang baik supaya teh itu bermanfaat terutama untuk kesehatan. Untuk berwisata ke kebun teh Tambi, pengunjung hanya dikenai tiket masuk sebesar Rp10.000. Sedangkan untuk paket wisata edukasi hingga mencicipi teh bagi rombongan wisatawan dikenai biaya mulai dari Rp27.500 per orang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.